Halo semuanya, saya Nilha Komang Rendari dengan NIM 2207521102 dari Prodi Manajemen Universitas Udayana. Nah, hari ini saya mau sharing nih tentang sesuatu yang pasti kita pakai di setiap hari, yaitu digital communication. Pernah gak sih kalian kepikiran gimana hidup kita sekarang tanpa internet dan HP? Pastinya rasanya susah banget ya. Itu karena hampir semua aktivitas kita sekarang tuh udah nyambung sama yang namanya digital communication. Jadi, pasti digital communication itu? Nah, sederhananya, ini adalah cara kita berkomunikasi dengan bantuan teknologi digital, di mana semua pesan-pesan, entah itu teks, gambar, suara, atau video itu diubah jadi kode digital, lalu dikirim lewat internet. Nah, makanya kita bisa kirim chat ke temen yang jauh, video call sama keluarga luar negeri, atau bahkan nonton siaran langsung dari artis favorit tuh hanya lewat layar kecil di genggaman. Kalau dipikir-pikir hidup kita sekarang benar-benar nggak bisa lepas dari komunikasi digital ya. Bayangin aja, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu pasti ada interaksi digital. Kalau kita bangun tidur itu cek notifikasi WhatsApp, berangkat kuliah atau kerja sambil dengerin Spotify, siang harinya kita meeting di online lewat Zoom, atau malamnya kita tuh pasti scroll TikTok atau Instagram. Nah, semua itu tuh jadi contoh nyata dari digital communication loh. Tapi di balik semua kemudahan itu ada hal yang penting yang harus kita jaga. Pertama, literasi digital, di mana kita harus bisa memilah mana informasi yang benar dan mana yang cuma hoax. Misalnya itu ada berita tentang artis terkenal yang meninggal, yang tiba-tiba viral. Kita langsung share tanpa cek kebenarannya, kita bisa ikut-ikutan nyebarin informasi yang palsu loh. Kebiasaan sederhana kayak cek sumber berita sebelum percaya itu penting banget loh. Kedua, etika komunikasi digital, di mana komentar negatif, ujaran kebencian, atau bahkan sekedar candaan kasar bisa berdampak besar buat orang lain loh. Contoh nyatanya itu ada kasus bullying di media sosial yang bikin orang itu jadi depresi. Jadi, yuk biasakan pakai bahasa yang baik, sopan, dan saling menghargai. Nah, yang ketiga, jangan lupa kalau digital communication itu juga punya sisi positif yang luar biasa loh. Nggak cuma buat ngobrol, tapi juga bisa jadi peluang besar. Banyak orang yang sukses yang jualan online hanya dari posting produk di Instagram atau TikTok Shop. Ada juga yang bisa bangun personal branding dengan bikin konten edukasi atau hiburan. Jadi, komunikasi digital itu bisa jadi jalan buat kita berkembang, asalkan dipakai dengan bijak. Nah, intinya digital communication itu bikin dunia jadi terasa kecil. Semua lebih cepat, lebih mudah, dan lebih terhubung. Tapi, kita juga harus ingat, semakin besar kekuatan, semakin besar juga tanggung jawab kita. Jangan asal share, jangan asal komentar, dan gunakan teknologi ini untuk hal yang positif.